Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Salsa, bertemu lagi bersama saya Hana sebagai host dalam kegiatan podcast Infus. Info untuk Salatiga Sehat. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Bapak Sunario Sridono Eskap MKes. Beliau adalah Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan. Iya, Apa kabar Pak? alhamdulillah kabar saya baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. sehat. Pak, tema kali ini kita terkait dengan implementasi integrasi layanan primer di Iya, Puskesmas, Posyandu, dan Pustu. iya, Nah, berdasarkan data ini, Kementerian Kesehatan itu berkomitmen untuk melakukan transformasi kesehatan iya, secara menyeluruh untuk iya, memperkuat sistem kesehatan di Indonesia. iya, Salah satu transformasinya itu adalah layanan primer termasuk salah satu di 6 pilar transformasi kesehatan dengan fokus untuk memperkuat aktivitas promotif dan preventif. iya, Nah, pada saat ini kan, Kemenkes itu sedang gencar-gencarnya ya, Pak, menerapkan program, integrasi layanan primer. iya, Boleh dong, Pak, dijelaskan lagi kepada teman-teman, apa sih maksudnya dari implementasi ILP itu? iya. Terima kasih Mbak Ana ya. Terima kasih Mbak Ana. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya akan sedikit mengupas tentang program pemerintah yang baru ya, yang namanya integrasi layanan primer. Seperti yang disampaikan Mbak Ana tadi bahwa integrasi layanan primer ini adalah salah satu turunan dari eh, Transformasi transformasi kesehatan. kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan untuk salah satu bentuk transformasinya di bidang kesehatan yaitu mengeluarkan program integrasi layanan primer yang lebih terkenal dengan sebutan ILP. ILP. Heeh. Kalau kita mau membahas tentang ILP atau integrasi layanan primer, maka kita perlu ketahui bahwa sesungguhnya pelayanan kesehatan di negara kita ini dilakukan secara bertahap pelaksanaannya. Jadi ada tahap pertama ya, itu integrasi layanan primer. Kemudian di tahap lebih atasnya, tahap kedua ada pelayanan rujukan tingkat pertama. Kemudian di tahap selanjutnya lagi ada layanan rujukan tingkat lanjutan. Lah, kalau untuk integrasi layanan primer atau pelayanan di layanan primer itu di sana ada puskesmas, termasuk pustu, termasuk posyandu-posyandunya sebagai jejaring. Kalau di layanan rujukan tingkat pertama ada rumah sakit tipe D dan rumah sakit tipe C. Sedangkan di layanan rujukan lanjutan itu ada rumah sakit tipe B dan rumah sakit tipe A. Yang tipe A ini biasanya adanya di kota provinsi. Oh, kota provinsi. Heeh. Lah, mari kita fokus di layanan primer sebagai sasaran utama program pemerintah integrasi layanan primer. Di sana, di layanan primer itu ada puskesmas dan pustu. Puskesmas dan pustu. Puskesmas itu pada umumnya ada di kota kecamatan. Sedangkan di pustu umumnya ada di kota-kota kelurahan atau desa. Nah, pustu punya jejaring-jejaringnya. Salah satu jejaringnya adalah Posyandu. posyandu. Nah, dulunya program sebelum ILP ini jejaring puskesmas, jejaring pustu itu tidak hanya posyandu, tapi di sana juga ada polindes, ada pos UKK dan lain sebagainya. Nah, kenapa apa maksud integrasi layanan primer ini? Layanan-layanan yang di strata layanan primer yang dikelola oleh puskesmas yang terdiri dari posyandu, terdiri dari pustu, polindes, pos UKK, itu dengan adanya integrasi layanan primer ini mereka digabungkan menjadi satu. Digabungkan menjadi satu, hanya ada pustu saja. Sehingga polindes, pos UKK dan lain sebagainya itu melebur semua menjadi satu di pustu. Pustu dengan yang berada di setiap kelurahan. Sedangkan untuk jejaringnya juga diintegrasikan juga, tidak hanya
layanan kesehatannya, tapi juga jejaringnya. Dulu ada kita ketahui bersama bahwa posyandu itu ada banyak jenisnya, banyak macamnya. Ada posyandu Posyandu balita, balita, posyandu remaja, lansia, posyandu remaja, Posbindu PTM. Posbindu PTM. Ini juga nanti tidak lagi berpisah-pisah seperti itu, berjenis-jenis seperti itu, tapi digabungkan, dilebur menjadi satu, bahasa kerennya diintegrasikan menjadi satu, cukup menjadi posyandu saja. Posyandu yang baru ini adalah hasil peleburan atau integrasi atau penggabungan dari berbagai macam jenis posyandu. Ini namanya yang disebut program integrasi layanan primer. Namun ya, program integrasi layanan primer ini tidak hanya dalam tataran penggabungan saja, tetapi di puskesmas pun dibagi berdasarkan klaster-klaster. Ada klaster ibu dan anak, ada klaster manajemen, ada klaster administrasi dan manajemen, ada klaster lintas klaster, ada klaster penyakit menular. Nah, itu nanti harapannya setiap masyarakat yang berobat, misalkan ada seorang ibu mau mengobatkan anaknya yang sakit flu misalkan, batuk pilek misalkan. Ketika si ibu dan si bapak ini mengantarkan anaknya untuk berobat ke puskesmas untuk mengobati flu-nya, harapannya nanti si bapak dan si ibu ini juga sekaligus periksa ke poli-poli yang ada di puskesmas sesuai dengan klasternya, sehingga nanti semua yang datang di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya yang sakit tidak hanya yang sakit saja, dan setiap pelayanan di puskesmas sesuai klasternya itu tidak mesti mendapat obat, tapi juga bisa jadi nanti dia hanya mendapatkan penyuluhan atau pendidikan kesehatan saja. Jadi semuanya direformasi, diintegrasi oleh program yang namanya ILP. Itu Mbak. Berarti bisa saya simpulkan lagi ya Pak, Ya. bahwa ILP ini adalah penggabungan integrasi. Misalnya di posyandu yang dulunya mereka itu masih masing-masing menjalankan pelayanan kesehatan, semuanya bergabung jadi namanya posyandu. Posyandu saja. Sama seperti pustu yang tadinya ada Polindes, Pos UKK dan lain-lainnya, betul. semuanya bergabung menjadi satu puskesmas pembantu. Gitu. Nah, sebenarnya Pak, tujuan dan manfaat dari integrasi layanan primer itu apa buat masyarakat? Kenapa sih harus diintegrasikan? Oh iya, jadi gini, kita memang perlu mengetahui manfaat atau tujuan dari pemerintah menelurkan atau melonseng sebuah program. Terutama program-program yang berbau kesehatan itu sangat penting untuk kita ketahui, karena kesehatan ini adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Ya, kembali lagi bahwa apa sih manfaat dilakukannya integrasi layanan-layanan tersebut. Di tataran posyandu, integrasi yang dilakukan atau penggabungan berbagai macam posyandu tersebut tujuannya adalah satu, untuk memudahkan masyarakat mengakses posyandu. Dulu sebelum posyandu itu digabungkan, posyandu buka terpisah-pisah di hari-hari yang berbeda. Masyarakat itu kadang masih bingung ya. Jangan kita asumsikan masyarakat itu seperti diri kita yang masih muda-muda ini ya, tapi yang mbah-mbah, yang pade-pade, bude-bude, yang sepuh-sepuh, itu ketika menghafalkan jam atau hari atau waktu praktek itu kesulitan gitu. Ketika diumumkan pun mereka pendengarannya juga sudah mulai berkurang. Jadi mereka bingung ketika tahu, oh ini posyandu buka. Kemudian pertanyaannya mereka, ini posyandu apa ya? Posyandu lansia kah? Posyandu balita kah? Posyandu remaja kah? Ini cukup membingungkan. Biar efektif dan mudah untuk diingat, digabungkan. Jadi misalkan ada pengumuman, hari ini buka posyandu, maka semuanya hadir, berbondong-bondong, berduyun-duyun, mulai yang buyut, kakek, nenek, bude, pakde, bapak, ibu, sampai anak, cucu, semuanya berbondong-bondong ikut. Harapan yang kedua, posyandu jadi menarik karena menjadi ramai, menjadi banyak pengunjung,
menjadi asik datang ke posyandu. Kalau dulu terpisah-pisah, sepi. Yang kakek, yang nenek, yang pakde, yang bude, ketika bukanya posyandu balita, mereka nggak ikut hadir ke sana, sehingga terkesan agak sepi. Harapannya ketika dilebur menjadi satu ini, posyandu itu jadi lebih menarik. Karena semakin ramai, semakin banyak yang hadir, dan itu lebih menarik bagi masyarakat. Yang ketiga adalah supaya nanti ketika masyarakat sudah datang semua ke posyandu, ya, ke posyandu, diperiksa semuanya mulai dari cucu sampai eyangnya, maka secara sebulan sekali pemerintah itu bisa mengetahui status kesehatan rakyatnya, mulai dari balita sampai lansia diketahui semua, direkap semua, dan dilaporkan semua ke pemerintah, bahkan sampai pemerintah pusat nantinya akan dilaporkan melalui aplikasi, sehingga pemerintah bisa mengetahui status kesehatan warganya secara rutin per bulan by name by address. Ini di tataran posyandu. Kemudian di tataran pustu, pustu nanti akan berintegrasi juga dengan posyandu dengan hadirnya 2 kader posyandu yang ikut ngantor di pustu. Harapannya kalau sesuai dengan juknis, pustu nanti akan buka setiap hari, di sana minimal ada 1 perawat dan 1 bidan, dan ditambah 2 orang kader. Fungsi 2 orang kader ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan kesehatannya dengan fasilitas kesehatan yang ada, yaitu pustu. Memfasilitasi, menjembatani supaya masyarakat yang membutuhkan sesuatu tentang kesehatan, pelayanan kesehatan, mereka bisa dipermudah dengan kehadiran kader-kader ini yang ikut ngantor di pustu. Selain itu, kader posyandu yang berdinas di pustu, nanti dia akan bertanggung jawab tentang manajemen posyandu yang ada di wilayah pustu tersebut, termasuk manajemen kadernya juga. Nah, gitu ya. Termasuk pembagian nanti wilayahnya masing-masing kader. Jadi gini, ketika nanti posyandu sudah diintegrasi, maka posyandu integrasi ini akan berdiri di setiap RW. Satu RW, satu posyandu. Nah, satu RW, satu posyandu dengan sejumlah kadernya. Kadernya yaitu minimal 5 orang, maksimal monggo sesuai kebutuhan. Namun untuk pemberian uang stimulan atau transportnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah Kota Salatiga. Lah, akhirnya setiap posyandu yang dulu sebelum ILP tidak punya wilayah kerja. Sekarang setelah ILP, setiap posyandu mempunyai wilayah kerja, yaitu di RW-nya, RW setempat. Jadi masing-masing posyandu itu masuk ke dalam RW. Satu RW harus memiliki 1 posyandu. Iya, dan itu sebagai wilayah kerjanya posyandu tersebut. Nah, nanti di posyandu itu kan ada, di posyandu ILP itu kan ada kunjungan rumah, ada PWS, pemantauan wilayah setempat, juga ada MMK, musyawarah masyarakat desa. Lah, makanya salah satu tugas kader yang tadi berdinas di pustu, dia harus mampu membagi kader-kader yang ada di posyandu-posyandu itu, kapan dia harus melakukan kunjungan rumah, kapan dia harus melakukan pemantauan wilayah setempat, dan bagiannya RT 1 kader siapa, wilayah RT 2 kader siapa, wilayah RT 3 kader siapa, wilayah RT 5, RT 4, RT 5 wilayah kader siapa. Ini nanti yang membagi, yang memanajemen adalah kader posyandu yang berdinas di pustu. Sehingga nanti tidak terjadi tumpang tindih, tidak terjadi kesemrawutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya para kader. Begitu, Mbak. Tadi kan salah satunya ada kunjungan rumah ya, Pak? Ya. Kunjungan rumah itu biasanya dilakukan ketika apa, Pak? Kunjungan rumah itu dilakukan minimal setahun sekali, minimal. Jadi entah itu ada masalah, entah itu tidak ada masalah, pokoknya setahun sekali mereka harus melakukan kunjungan rumah, mendata dan
memeriksa Sasaran yang sasaran tidak hadir ketika seluruh posyandu. rumah dulu, Oh, seluruh rumah seluruh dulu ya dipastikan lagi. Kemudian yang kedua, mengunjungi bila ada warganya di wilayah kerja RW tersebut yang tidak bisa hadir ya. Yang pertama mungkin ditanyakan dulu alasannya kenapa, sekaligus kita melakukan pelayanan posyandu di rumah warga tersebut gitu. Yang ketiga, bila ada warga yang butuh bantuan pelayanan kesehatan, tapi dia tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan secara mandiri. Mungkin kader ini bisa mengunjungi rumah, memfasilitasi supaya warga ini bisa mengakses pelayanan kesehatan. Bisa mengajak dokternya yang memeriksa ke sana atau perawat bidannya mengajak ke sana, atau meminta bantuan puskesmas dengan membawa ambulan atau PSC untuk mengangkut untuk membawa si warga ini ke rumah sakit atau puskesmas untuk diperiksa berbagai macam bentuknya sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Kalau misalnya nih Pak, pertama kan pelayanan kita di posyandu. Iya. Balita-balita datang ke posyandu, terus kemudian ada balita yang gizinya buruk Iya. atau stunting, Stunting, ya. misalnya juga lansia ternyata dia mengalami hipertensi. Nah, untuk Iya. tindak lanjutnya mereka itu akankah dirujuk? Kalau dulu kan langsung ke puskesmas. Iya. Kalau sekarang berarti ke pustu? Ke pustu Oh, dulu, ke pustu ya. dulu. Jadi begini, tadi agak kelewat bahwa nantinya setelah adanya ILP ini, integrasi layanan primer ini, maka rujukan pelayanan di tingkat primer pun atau di tingkat dasar juga akan dibuat berjenjang. Harapannya nanti di posyandu itu juga hadir perawat atau bidan atau dokter. Salah satu ya. Ada tenaga tapi salah kesehatan. dua juga boleh. Salah dua juga boleh. Nah, di sana perawat bidan atau dokter ini satu melakukan screening sederhana, mungkin asam urat, kolesterol, gula, mungkin screening TB, pelayanan KB. Ya, pelayanan KB. Satu itu. Dua, dokter perawat atau bidan ini bisa melakukan pengobatan sederhana. Jadi di posyandu harapannya nanti ada nakes yang bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi harapannya ketika ada warga yang mengalami masalah kesehatan, harapannya bisa ditangani pertama di posyandu. Ketika posyandu tidak mampu menangani, maka baru posyandu merujuk ke pustu, difasilitasi oleh 2 orang kader yang berdinas di pustu ini tersebut. Ketika gitu. pustu tidak bisa menangani, baru dirujuk ke puskesmas induk. Ya, puskesmas induk tidak bisa melayani, dirujuk ke rumah sakit tipe C atau tipe D. Begitu terus sampai nanti terakhir di rumah sakit tipe B atau rumah sakit tipe A yang ada di provinsi. Berarti berjenjang gitu berjenjang ya, Pak? Rujukannya. Begitu. Kita sudah tahu banyak Pak tadi terkait integrasi layanan primer. Nah, di Kota Salatiga sendiri Pak, apa sih yang sudah kita lakukan dalam mengimplementasikan integrasi layanan primer? Karena ILP ini kan baru kita terapkan itu di tahun 2024. Iya, tahun ini ya. Tahun ini. Nah, itu Dinas Kesehatan itu sudah melakukan apa saja Pak? Oh iya, jadi tentunya Dinas Kesehatan sebagai ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan program-programnya, termasuk Dinas Kesehatan Kota Salatiga tentunya sudah melakukan banyak hal. Di antaranya kemarin belum lama kita sudah melakukan launching tentang pelaksanaan ILP di Kota Salatiga. Tanggal berapa Pak? Tanggal berapa ya di Grand Wahid itu Mbak Ana? Hari Selasa, tanggal 30, tanggal 30 itu. April. Ya, pas itu saya tidak hadir karena bareng dengan ngisi materi di kelurahan mana ya, Randu Acir kayaknya kalau nggak salah. Noborjo apa kan Randu Acir? Randu Acir, yang Noborjo kan yang barusan. Oh iya. Ya, jadi bareng jadwalnya. Satu itu, Kota Salatiga melalui Dinas Kesehatan Kota Salatiga sudah melaksanakan launching. Artinya dengan launching tersebut, Dinas Kesehatan beserta jejaringnya, beserta underbow-nya sudah berkomitmen untuk siap start mulai melaksanakan ILP di hari tersebut. Yang kedua, regulasi-regulasi yang terkait dengan pelaksanaan ILP seperti SK Tim, Perwali, dan lain-lain juga sudah dibuat oleh
Dinas Kesehatan untuk memperkuat pelaksanaan ILP sebagai dasar atau sebagai regulasinya atau aturannya. Yang ketiga, puskesmas sudah mulai dibikin klaster-klaster, bahkan spesialnya di Kota Salatiga itu seluruh puskesmas sudah Ada berapa puskesmas, Pak? ada 6 Oh, puskesmas, jadi 6 puskesmas seluruhnya sudah menerapkan ILP. wajib sudah melaksanakan Wajib. ILP dan sudah dibagi pelayanannya per klaster-klaster sudah ya, yang ada 5, yang tadi dari 5 klaster tersebut. Kemudian yang selanjutnya Pustu sudah mulai diaktifkan. Yang dulu banyak yang Kadang-kadang bukanya, sekarang udah harus wajib buka ya, Pak. Ada berapa ya. tuh, Pak, lokus ILP di Pustu? 6 Pustu, Oh, 6 ya. Pustu. Sementara baru 6 Pustu ya. Jadi harapannya seluruh posyandu yang ada di wilayah Pustu tersebut juga harus sudah ILP. Artinya seluruh posyandu yang ada di wilayah Pustu tersebut sudah menggabung, sudah tidak berjenis-jenis lagi. Sudah tidak ada lagi posyandu balita, posyandu remaja, semuanya sudah menyatu menjadi posyandu. posyandu saja. Dan itu sudah berjalan, sudah terjadi, sudah dilaksanakan. Artinya di Kota Salatiga ini sudah banyak, mungkin sudah mendekati 40% posyandu itu sudah berprogres menggabung. ya, Pak? Iya, berprogres. Harapannya nanti di tahun 2025 seluruh posyandu ini sudah menjadi posyandu integrasi semua, sudah menjadi posyandu ILP semua. Sehingga nanti masyarakat semakin senang datang ke posyandu, semakin berbondong-bondong, semakin mudah pemantauan status kesehatan seluruh masyarakat Salatiga yang dilaporkan sampai ke tingkat pusat. Mbak Ana perlu tahu bahwa laporan-laporan dari posyandu ini sangat penting. Misalnya adanya program PMT, pemberian makanan tambahan, baik untuk posyandu gizi buruk, baik untuk anak gizi buruk maupun anak stunting, itu ya berasal dari data-data yang dikirim oleh kader-kader posyandu ke kami, ke pemerintah. Berdasarkan data-data tersebut, ada muncul anak stunting, ada anak dengan gizi buruk, sehingga kita laporkan ke pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat salah satunya mengeluarkan PMT, program bantuan pemberian makanan tambahan tersebut. Ini berawal dari data-data yang berasal dari teman-teman kader di posyandu. Dan nanti data-data ini semakin bertambah banyak, sehingga nanti harapannya bantuan-bantuan pemerintah yang datang ke daerah juga masyarakat secara langsung juga akan semakin bertambah banyak. Apalagi nanti pelaporan kegiatan posyandu itu sudah tidak manual lagi, tapi melalui aplikasi sistem. Tentu akan lebih cepat lagi dalam menindaklanjutinya. Itu, Mbak. Ini kan proses ILP itu kan program baru pemerintah ya, Pak. Pasti dalam perjalanannya tidak semudah yang dibayangkan. Kita tidak bisa langsung 100% dalam menerapkan ILP tersebut. Pasti ada kendala-kendala dalam menerapkan program baru. Nah, Pak, kendala yang Bapak temui selama ini dalam menerapkan ILP baik di puskesmas, di puskesmas pembantu dan posyandu itu dalam segi SDM atau sarana prasarananya itu seperti apa, Pak, kendalanya? Kalau kendalanya pasti ada ya. Kalau nggak ada kendala nggak mungkin ya. Namanya sebuah proses tuh pasti ada kendala. Proses apapun itu pasti ada kendala. Kalau kendalanya di tingkat puskesmas itu tentang jumlah SDM. Jumlah SDM ketika nanti akan didistribusikan ke seluruh klaster dan ke seluruh pustu-pustu yang ada di wilayah puskesmas sangat-sangat kurang SDM-nya, terutama perawat dan bidan sangat kurang. Kendala yang kedua adalah spek bangunan puskesmas kita kan masih spek yang belum klaster ya. Akhirnya nanti untuk ketika dibagi menjadi ruang-ruangannya itu berdasarkan klaster, kadang-kadang ada yang sulit, nggak match gitu, belum memenuhi standar gitu. Yang ketiga, pustu-pustu kita itu sebagian tidur ya, atau dalam aktif lagi. Ya, tidak aktif. Kalau bahasa kasarnya itu mangkrak ya, mangkrak. Jadi ketika
ILP ini harus Pustu sebagai ujung tombak, Harus ada yang perlu direnov. ada yang perlu direnov, diperbaiki, dicukupi sarana prasarananya, peralatannya, dan lain-lain. Yang selanjutnya, belum semua kelurahan punya Pustu. Dan Jadi SDM-nya juga belum memenuhi ya Pak. Ada beberapa SDM. puskesmas yang mungkin belum ada perawat dan bidannya di pustu tersebut. Iya, jadi kalau yang belum punya bangunan Pustu harus bangun lagi dari nol. Cari lahan yang strategis dan lain-lain. Ini cukup sulit. Kalau di tingkat Posyandu. Posyandu sebagai jejaring, ini hanya masalah zona nyaman aja. Zonanya kesiapan keluar dari zona nyaman atau niat atau semangat keluar dari zona nyaman untuk menyukseskan program pemerintah. Maksudnya apa zona nyaman? Selama ini kan para kader teman-teman kita ya, teman-teman kader itu kita itu kan sudah nyaman dengan Masing-masing. Jadi mereka posyandu yang pisah-pisah, yang berjenis-jenis itu. Mereka kan sudah nyaman karena sudah berjalan bertahun-tahun ya, mungkin puluhan tahun ya. Mereka sudah tiba-tiba nyaman. ada program baru. Mereka harus menyesuaikan dengan program ini. Gabung ya, buka bareng dan lain-lain, menyesuaikan, perlu adaptasi, perlu apa namanya interaksi ya, perlu istilahnya toleransi. Nah itu kadang-kadang yang teman-teman kader itu keluar dari zona nyaman itu merasa kurang nyaman. Tapi ini program pemerintah ya, closingnya. Ini ILP itu adalah program pemerintah pusat, bukan program pemerintah provinsi, apalagi pemerintah daerah atau pemerintah kota. Kita sebagai rakyat Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, ILP ini harus kita jalankan dengan semangat sendiko dawuh. Waktu ini nanti ada kekurangan, ada permasalahan, sambil jalan kita pecahkan bareng-bareng. Namun kuncinya ILP di Kota Salatiga harus sukses. Kenapa? NTT aja bisa, yang notabene secara pendidikan, secara letak geografi, secara kualitas SDM, mungkin mereka agak kurang dibanding kita, mereka itu sukses. Bahkan NTT itu sebagai percontohan nasional, NTT itu, puskesmas di NTT. Kenapa? NTB ya, bukan NTT, mau secara NTB. Kenapa Salatiga yang kota, yang pintar-pintar, ada universitasnya banyak, bahkan terkenal, UKSW, profesornya banyak, ada UIN. Kenapa? Nggak bisa. Jangan kalah dengan daerah-daerah lain. Harusnya Salatiga itu jauh lebih bagus daripada daerah-daerah lain. Karena luas wilayahnya kecil, orangnya pintar-pintar. Semakin kecil semakin bisa lebih diurus gitu. Makanya, daripada yang sasarannya banyak kan lebih sulit untuk mengaturnya. Pak. Iya, makanya saya berpesan kepada teman-teman kader, monggo kita senggoyang bareng program pemerintah ini, kita sukseskan ILP di Kota Salatiga. Dan saya pesan juga kepada masyarakat secara umum, monggo kita berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk mau hadir memeriksakan kesehatan kita di posyandu-posyandu yang kita miliki bersama. Karena posyandu adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah. Dari dan untuk masyarakat. Iya, betul. Mungkin ini aja Mbak Ana yang bisa kita diskusikan pada pagi hari ini. Oh ya. Yang terakhir nih Pak, mungkin harapan Bapak dalam penerapan ILP di Kota Salatiga ini untuk mencapai 100% itu targetnya tahun berapa? Tahun berapa Pak? Saya pengennya sih tahun 2025 akhir lah harus sudah 100%. Harapannya, pengennya. Iya. Harus harapannya tahun 2025 akhir ya. Akhir Dinas Kesehatan Salatiga sudah bisa 100% menerapkan ILP. Iya, posyandu udah integrasi semua. Pustu udah aktif semua gitu ya. Yang terakhir Pak, boleh berikan pesan-pesan kepada masyarakat yang menonton, baik ibu-ibu balita, bahkan mbah-mbah nih yang menonton, mungkin mereka menonton video kita agar gimana caranya mereka ini minat untuk datang ke posyandu. Iya, sebagai harapan, himbauan dan keinginan kami ya Dinas Kesehatan sama wakil Dinas Kesehatan, kami berharap bahwa monggo masyarakat seluruhnya ya, mulai dari
balita sampai eyang-eyang, monggo untuk datang berduyun-duyun, berbondong-bondong mengunjungi Posyandu. Karena sesungguhnya Posyandu ILP ini sudah berbeda dengan Posyandu zaman dulu. Sekarang di Posyandu sudah ada screening-screening kesehatan yang sifatnya sederhana. Misalkan screening penyakit gula, screening penyakit asam urat, screening hiperkolesterol, bahkan nanti ada screening gangguan jiwa dan screening TBC. Harapannya dengan kita selalu rutin mengontrolkan kesehatan kita ke Posyandu, maka secara rutin minimal sebulan sekali status kesehatan kita terpantau. Ya, sebulan sekali, sehingga kalau ada apa-apa bisa segera tertangani atau terselesaikan. Kenapa saya menghimbau seperti ini? Karena menurut data yang masuk ke kami, kunjungan masyarakat hadir ke Posyandu di Kota Salatiga masih cukup rendah, hanya sekitar 40%. Padahal baiknya itu minimal ya 80% lah. Nah ini kami menggugah kesadaran masyarakat untuk kerso berkunjung ke Posyandu ketika Posyandu buka. Mungkin ini Mbak yang bisa kami pesankan. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Tidak terasa Pak, sudah setengah jam lebih kita berbincang-bincang terkait integrasi layanan primer ini. Terima kasih kepada Pak Naryo sudah berkenan hadir dalam kegiatan podcast ini. Untuk teman-teman, jangan lupa datang ke Posyandu sesuai dengan jadwal di wilayah masing-masing. Saya Hana, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di kegiatan info selanjutnya karena bakal ada tema-tema menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.